Kekuatan Malaysia tiba-tiba kembali gacor di bawah komando Pau Marty. Padahal sang pelatih awalnya diprediksi nggak bakal sanggup membangkitkan pasukan negeri jiran. Prestasi instan ini bikin skuad Harimau Malaya berani koar-koar jumawa. Pasukan negeri jiran optimis bisa mengejar ranking FIFA milik timnas Indonesia. Demi ambisi ini, skuad Harimau Malaya mencari lawan yang lebih mudah dari musuh skuad Garuda. Bagaimanakah siasat besar Malaysia menyamai ranking FIFA milik timnas Indonesia? Memperpanjang rekor sempurna di bawah komando Pau Marty. Pau Marty secara mengejutkan sukses menjadi penyelamat Malaysia dari keterpurukan. Padahal pelatih asal Spanyol ini sempat diragukan bisa menjadi pengganti sepadan untuk Kim Pan-gon. Alasannya karena Pau Marty belum punya rekam jejak melatih negara besar di level internasional. Dirinya hanya berstatus sebagai asisten pelatih Kim Pan-gon di skuad Harimau Malaya. Pau Marty terakhir kali menjadi pelatih utama pada 2012 silam saat menangani Resource Capital FC. Hasilnya, FAM sempat dirumorkan ingin segera mendatangkan pelatih sekaliber Pak Hang-seo. Namun, Datuk Hamidin selaku ketua FAM disebut ingin memberi Pau Marty kesempatan. Kami akan menilai prestasi Pau Marty. Kami berikan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Namun di waktu yang sama kami juga mencari pelatih lain seperti Pak Hang-seo, ucap Datuk Hamidin. Kesempatan ini langsung dibuktikan oleh Pau Marty dengan mempersembahkan trofi Piala Merdeka. Skuad Harimau Malaya akhirnya kembali juara setelah 11 tahun puasa gelar. Hebatnya lagi, Pau Marty membawa pasukan negeri jiran masih belum terkalahkan. 2 pertandingan kontra Filipina dan Libanon di Piala Merdeka berhasil disapu bersih. Media makan bola bahkan mulai sombong Malaysia sudah memiliki DNA sepak bola Spanyol. Statistik melawan Libanon membuktikan Harimau Malaya berada di jalan yang benar saat ini. Mantan manajer Barcelona B tersebut mampu membawakan filosofi permainan Spanyol, tulis media lokal Malaysia ini. Kepercayaan diri Malaysia juga terus meroket karena berhasil meraih ranking FIFA yang lebih tinggi. Skuad Harimau Malaya melonjak dari posisi 134 menuju peringkat 132. Keberhasilan pasukan negeri jiran ini sampai mendapat pujian khusus dari FIFA. Induk sepak bola dunia ini kagum dengan prestasi skuad Harimau Malaya di turnamen Piala Merdeka. Timnas Malaysia kembali mendaki 2 peringkat FIFA setelah kemenangannya di Piala Merdeka, tulis FIFA yang dikutip Makan Bola. Bahkan permainan pasukan negeri jiran sendiri juga dipuji pelatih Libanon yakni Miodrag Radulovic. Perbedaan yang sangat signifikan terlihat dengan Malaysia sebelumnya. Apalagi mereka memiliki 7-8 pemain keturunan yang berkualitas hebat, ucap Radulovic. Komentar positif untuk permainan skuad Harimau Malaya juga disampaikan oleh Gary White. Itu adalah bagian dari rencana kami merekrut pemain keturunan. Banyak pemain tampil di Amerika Serikat dan Jepang. Kami sedang mengikuti jejak Malaysia karena butuh pemain berkualitas, ucap pelatih Chinese Taipei ini. Gelar uji coba lawan negara peringkat lebih tinggi. Hasil positif di bawah Pau Marty langsung bikin skuad Harimau Malaya semakin jumawa. FAM mulai berani melobi sejumlah negara yang lebih kuat untuk bertanding dengan Malaysia. Pasukan negeri jiran berhasil menggelar laga persahabatan melawan India dan Selandia Baru. Kedua negara ini menduduki ranking FIFA yang jauh lebih tinggi dari Malaysia. India bercokol di peringkat 126, sementara Selandia Baru masih nyaman di posisi 96 FIFA. FAM nampaknya ingin skuad Harimau Malaya semakin terbiasa melawan negara-negara besar. Sebelumnya di Piala Merdeka, Malaysia sudah bertarung menghadapi Libanon. Skuad Lady Cedras menduduki peringkat 116 FIFA saat ditantang pasukan negeri jiran. Alhasil, Selandia Baru akan menjadi lawan paling kuat untuk Malaysia di jeda internasional Oktober. Meski begitu, skuad Harimau Malaya diprediksi bisa membuat kejutan. Pasukan Pau Marty dinilai berpeluang menang karena India dan Selandia Baru sedang menurun. Kedua negara ini sama-sama gagal meraih kemenangan di jeda internasional September. India bahkan belum pernah menang dari 8 pertandingan terakhir. Sementara Selandia Baru juga baru saja dibantai habis Meksiko dengan skor 3-0. Sontak Pau Marty langsung berani jumawa akan tampil habis-habisan. Bahkan sang pelatih optimis Malaysia bisa memetik hasil memuaskan kontra Selandia Baru. Ya, saya pikir akan menjadi laga yang bagus untuk menantang Selandia Baru. Ini karena kami akan melawan negara yang lebih kuat. Artinya kami harus bekerja lebih keras dan gak menganggap remeh sama sekali,
tegas Pau Marty. Sementara timnas Indonesia justru harus melawan negara lebih kuat seperti Bahrain dan Cina. Kedua negara ini punya level yang jauh berada di atas India dan Selandia Baru. Bahrain saat ini menghuni peringkat 76 FIFA berkat performa konsisten di level Asia. Sementara Cina juga masih kokoh di ranking 90 besar meski menurun di beberapa turnamen. Media Soha mulai meremehkan peluang skuad Garuda untuk melawan Bahrain. Padahal timnas Indonesia diprediksi sudah akan diperkuat Max Hilhurst dan Eliano Reinders. Timnas Indonesia belum tentu bisa bernapas lega melawan Bahrain meski diperkuat pemain naturalisasi baru. Bahrain punya ranking FIFA yang lebih baik dan prestasi mentereng di level Asia, tulis Soha. Namun prediksi aneh media Vietnam ini justru dibantah oleh kanal berita asal Bahrain sendiri. Media Al Watan malah ketar-ketir melihat kekuatan baru timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia Dragan Talajic harus mengatur ulang permainan Bahrain secara signifikan dalam beberapa pekan ke depan. Laga melawan timnas Indonesia nggak akan berjalan mudah. Skuad Garuda juga akan meraih ranking FIFA yang lebih tinggi jika mengalahkan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia diprediksi akan meroket ke posisi 120 dengan meraih 2 kemenangan. Pasukan Shin Taeyong bisa mengantongi 1156,61 poin untuk menempati ranking tersebut. Jika berhasil, peringkat skuad Garuda akan semakin jauh meninggalkan Malaysia. Batal gembar-gembor akibat gagal diperkuat naturalisasi anyar. Meski berpeluang ditinggalkan timnas Indonesia, Malaysia masih belum kehabisan akal. Skuad Harimau Malaya berupaya keras menambah kekuatan dengan pemain keturunan Grade A. Pasukan negeri jiran ikut-ikutan latah menaturalisasi bintang Eredivisie seperti Mats Dejel. Pemain Go Ahead Eagles ini dikabarkan semakin dekat memperkuat skuad Harimau Malaya. Berkas dokumen Dejel dilaporkan sudah sampai ke tangan FAM untuk segera diurus. Bahkan media Stadium Astro sudah menyebut jika sang pemain akan debut melawan Selandia Baru. Mats Dejel dilaporkan akan debut bersama Harimau Malaya saat menghadapi Selandia Baru pada bulan depan, tulis Stadium Astro. Sayangnya prediksi jumawa media lokal Malaysia ini justru dibantah oleh sang pemain sendiri. Dejel mengaku baru akan memperkuat skuad Harimau Malaya pada bulan Desember mendatang. Jika saya sudah mendapatkan paspor, saya bisa memperkuat Malaysia. Saya sangat menantikan momen tersebut. Mungkin saya baru akan debut pada Desember nanti, tegas Dejel. Skuad Harimau Malaya juga belum bisa diperkuat Wan Kuzain di jeda internasional Oktober. Gelandang Saint Louis City ini masih harus menepi akibat cedera serius. Alhasil ambisi Malaysia mengalahkan India dan Selandia Baru bisa gagal terlaksana. Pasalnya, Pau Marty nggak akan bisa menurunkan Dejel dan Wan Kuzain. Rencana naturalisasi Malaysia semakin kacau karena belum mendapatkan pemain anyar. Ferdy Druif dan Josh Brownhill yang berusaha dikejar justru nggak kunjung bergabung. Padahal kedua pemain ini kabarnya sudah didekati FAM sejak 3 tahun silam. Namun baik Ferdy dan Brownhill masih belum serius memulai naturalisasi untuk Malaysia. Dengan segala siasat besar bersama Pau Marty, akankah Malaysia bisa mengejar level timnas Indonesia?